think Moto Moto likes you. Here he comes. I like 'em big, I like 'em chunky, I like 'em big, I like 'em lumpy, I like 'em round with something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membawakan penjelasan mengenai cara penginstalan Windows yang dilakukan melalui flash disk, yang terdiri dari saya sendiri, Mahdi Ramadan Mulyono, dengan NIM 220907501015, dan ada rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Siti Asisa Amatullah Anwar dengan NIM 220907502038. Perkenalkan, saya Isabella Richard Garaldino dengan NIM 22095010. Nama saya Muhammad Ibnu Omar Al-Rizki dengan NIM 220907501011. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Reski dengan NIM 220907502045. Itulah mungkin perkenalan dari teman-teman anggota saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan mengenai definisi dari Windows itu sendiri. Para pemateri, saya persilahkan. Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menampilkan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk mempermudah pengoperasian benda dengan MS-DOS. Windows diciptakan untuk menyederhanakan perintah. Pengguna Windows sudah tidak perlu lagi mengetikkan perintah ke terminal. Pengguna dapat memasukkan perintah, membuka menu, kontak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain-lain hanya dengan menggunakan mouse atau keyboard. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Aziza. Microsoft Windows ini sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 20 November 1985. Microsoft merilis Windows, sebuah sel sistem operasi grafis untuk sistem operasi Microsoft MS-DOS. MS-DOS adalah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Selain itu, Microsoft Windows memegang pangsa pasar lebih dari 90% pada pasar komputer pribadi. Dalam hal ini, Mac OS yang telah memulai debutnya pada tahun 1984 telah dikalahkan oleh Windows. Tetapi meskipun dianggap sebagai sistem operasi paling populer pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian pasar sistem operasi, mengingat bahwa Android adalah sistem operasi baru pada saat itu. Namun, perlu diingat bahwa setiap sistem operasi menargetkan platform yang berbeda. Terima kasih. Itulah pemaparan dari definisi. Selanjutnya, kepada pemateri yang menjelaskan mengenai fungsi dan kelebihan dari Windows, saya persilakan. Windows Flash Disk memiliki fungsi, antara lain yang pertama sebagai media backup, yang kedua sebagai penyimpanan data yang penting, yang ketiga sebagai media instalasi operasi sistem dan aplikasi lainnya, yang keempat sebagai cloning disk, yang kelima sebagai media untuk memasang dual boot, yang keenam dapat memindahkan file antara komputer untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak portable. Itu mungkin saja pemaparan materi dari fungsi Windows itu sendiri, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Windows melalui flash disk. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Windows. Yang pertama itu kelebihan ada beberapa, yaitu lebih cepat dalam proses instalasi, bisa melakukan instalasi Windows tanpa harus ada DVD internal maupun eksternal, lebih praktis dan simpel dibawa kemana-mana. Yang terakhir yaitu meminimalisir kegagalan penginstalan. Adapun kekurangan dari Windows XP, yang pertama yaitu salah satu kelemahannya mudah terkena virus atau worm yang bisa menginfeksi flash disk. Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan flash disk installer sebagai sarana reguler untuk transfer data guna menghindari resiko tersebut. Yang kedua yaitu memerlukan lebih banyak proses seperti mengunduh file mentahan Windows, membuat flash disk
bootable, dan hingga langkah instalasi seperti backup data flash disk, memerlukan software tambahan, proses penghitungan file, pengkopian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses penginstalan yang lebih lama. Mungkin ini tidak berlaku pada semua PC atau laptop karena ini tergantung kecepatan hardware Anda dalam membaca. Pengalaman saya menginstal Windows melalui flash disk lebih lama dibandingkan dengan menginstal melalui CD, terutama saat proses copy file-file dan lain-lain ke sistem 32 dari master Windows-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelebihan dan kekurangan dari Windows itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi Windows melalui flash disk yang akan dilanjutkan di next video. Baik, langkah selanjutnya ialah proses penginstalan, yang dimana proses penginstalan ini menggunakan flash disk, yang saya sendiri menggunakan flash disk sebesar 16 GB untuk mendownload aplikasinya. Terus lanjut pergi ke website Microsoft Creation Tool. Setelah tiba di website Microsoft, di sini ada tombol Download Now. Klik Download Now untuk menginstal Windows 10. Setelah terdownload, kita pencet ini open. Nanti akan diarahkan mengenai tipe apa yang kita akan mau install. Setelah itu kita pilih next dan terima. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah itu karena kita ingin menginstal, jadi kita pilih yang create installation media. Oke, terus next. Dan kita unchecklist ini dan memilih Windows 10, dan karena penginstalannya melalui laptop 64 bit, jadi saya pilih yang 64 bit. Terus bahasa menggunakan English. Oke, next. Yaitu next. Dan saya menggunakan ISO file karena ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menginstalnya. Oke, lanjut next. Dan kemudian saya menaruhnya di file download dengan keterangan Windows 10. Oke. Setelah itu kita akan diarahkan untuk menunggu hasil downloadan dari Windows 10. Setelah pemrosesan yang selesai, kita klik finish. Oke, kita tunggu beberapa saat, dan kemudian kita pasang flash disk ke laptop yang ingin digunakan. Dan kemudian mendownload sebuah bootable yang bernama Rufus yang akan digunakan untuk flash disk yang akan digunakan. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya akan langsung menggunakan Rufus. Seperti ini. Oke, setelah Rufus sudah terinstall, maka kita langkah pertama ialah mengecek apakah flash disk yang digunakan sudah cocok. Ini sudah cocok 16 GB. Ini ya begini saja. Terus ini sudah. Kemudian kita pilih file Windows yang telah di-download dan open. Nah, sudah itu kita atur format option bagian volume label. Kita beri nama Windows 10. Oke, setelah itu kita menyetel cluster size yang 4 GB, dan juga kita ubah partisinya menjadi MBR. Oke, setelah itu ini OnePass. Oke, ready. Dan setelah itu start. Oke. Terus oke lagi. Oke, setelah penginstalannya sudah selesai, kemudian kita close saja, dan selanjutnya proses penginstalannya melalui laptop yang akan digunakan.
Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai Windows yang penginstalannya melalui flash disk. Sekian dari kelompok 5. Kami undur diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba 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 ba.